Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari permukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun, ia ragu melakukannya, sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," ujar Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ucap Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri hadiah," kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. "Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian,"
jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai Tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup terdengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Tidak konsisten. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. "Wah, kebetulan kamu datang, Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Kemari Abu Nawas, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen, ingin bertemu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu," ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Wah, ini ada gerangan apa?
tiba-tiba Paduka memakai baju seperti saya? Ya, saya ingin main ke rumahmu Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda Raja mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. Kalau boleh tahu, untuk apa Paduka main ke rumah hamba? Tanya Abu Nawas penasaran. Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu, balas Baginda Raja. Tapi sebelumnya hamba minta maaf Paduka, kondisi rumah hamba lagi berantakan. Hamba khawatir nanti Paduka tidak betah berlama-lama di rumah hamba, ujar Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, toh saya juga tak ingin meminta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu, timpal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda Raja tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. Kamu sendirian Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, istri saya sedang menjenguk orang tuanya, jawab Abu Nawas. Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dariku? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga? Tanya Baginda Raja kembali. Benar Paduka, jadi setiap kali hamba menerima hadiah dari Paduka, hamba selalu membagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rizkinya kepada orang miskin. Abu Nawas, aku ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda Raja. Oh, boleh saja, tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup, tak cukup hanya dengan teori saja Paduka, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya, ucap Abu Nawas. Ya, karena itulah aku datang ke sini Abu Nawas. Aku tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu, ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup? Abu Nawas pun menjawab, ya ini agar lebih panas dan lebih besar apinya Paduka. Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sopnya masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. Lah Abu Nawas, mengapa sop itu kau tiup-tiup? Tanya Baginda Raja. Ya ini agar lebih dingin dan enak dimakan Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu Abu Nawas. Kamu itu tidak konsisten dengan pengetahuanmu. Ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. Maksud Paduka apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan hamba? Tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja pun menjelaskan. Nih, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal kan keduanya sama-sama kamu tiup.
Malam itu juga Baginda Raja pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu?" tanya Baginda Raja. "Umur hamba 40 tahun Paduka," jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu, waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. "Ya, hamba kan konsisten Paduka yang mulia. Kalau hamba jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap hamba tidak konsisten lagi." Mendengar itu, Baginda Raja pun tertawa. Dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Teman yang penakut. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Hasan menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang tidak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya, apakah di belakangku ada orang? Kau bilang tidak ada."
Saya tanya sampai 3 kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya apakah ada orang di belakangku, bukan di belakangmu. Jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Taubatnya seorang raja kafir yang sombong. Dikisahkan, dahulu di suatu negeri ada seorang raja yang sangat sombong dan suka menghina. Kesombongannya ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang merupakan Tuhannya orang Muslim. Saking tidak sukanya kepada Allah, raja tersebut bahkan sampai mengejeknya. Baginya Tuhan yang sejati adalah berhala yang disembahnya. Akibat perbuatannya ini membuat kaum muslimin merasa geram dan jengkel. Mereka tidak mempermasalahkan raja menyembah berhala. Tapi kalau sudah menghina dan mengejek Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan memerangi dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin melawan raja beserta pasukannya. Dengan izin Allah, raja dan pasukannya berhasil dikalahkan. Sementara raja yang sombong itu berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Kemudian kaum muslimin saling berunding memikirkan bagaimana membunuh raja dengan cara yang menyakitkan. Bagaimana cara kita membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah, tanya salah satu dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat meletakkan sang raja di sebuah bejana besar dengan kepala diikat, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika sang raja merasakan panasnya api, maka ia berteriak memanggil nama berhala-berhalanya dengan berharapan bisa menolong dirinya. Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Akan tetapi usahanya sia-sia. Yang ada api malah semakin membesar yang membuat dirinya semakin kepanasan. Menyadari bahwa berhala-berhala yang ia sembah tak bisa menolongnya, ia pun putus asa dan meminta pertolongan Allah. Lalu terucap kalimat tauhid dari bibirnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ia terus mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang, hingga akhirnya Allah menurunkan hujan lebat. Api yang tadinya menyala-nyala dengan besar seketika langsung padam dan bejana pun menjadi dingin. Kemudian Allah mengirimkan angin besar dan menerpa bejana tersebut hingga melayang di udara. Raja yang masih dalam bejana semakin panik dibuatnya, tapi ia terus mengucapkan kalimat tauhid. Angin pun datang semakin besar yang membuat bejana itu terbang semakin jauh. Akhirnya bejana tersebut mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh kaum yang tidak mengenal Allah. Melihat ada bejana besar jatuh dari langit, kaum ini pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Raja itu menjawab, "Aku adalah raja di suatu wilayah." Kemudian sang raja menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Mendengar kisah menakjubkan yang dialami sang raja, mereka semua pun memeluk Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Semua karena wanita. Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas makin seru.
karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas dalam kisah kali ini yang bisa membalikkan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira, dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. "Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya, dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras," tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian ke sini? Pergi!" hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana, dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena menganggap Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya, meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi menunya hidangan ikan. Pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja.
Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan." Protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar," balas Baginda Raja. "Prajurit, kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis," ucap sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Hei nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina. Karena ikan ini telah dikebiri Paduka," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham pun saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah cukup banyak dapat dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang 1 dirham siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas, padahal aku telah
menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya, malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah, Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir, aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama saja, masih percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya selama ini rumahku gak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan nanti, kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, gak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba tidak berapa lama pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Minyak ajaibnya ternyata gak sakti ya, rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya. "Itu gampang, pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu, pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik menyusuri hutan, membuat dirinya tidak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika, saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan.
Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore, yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya waktu sudah hampir malam dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli sepatu." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Karena dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas percaya diri.